Hallelujah.
Biarlah kami pagi hari ini menyambut firman-Mu yang begitu luar biasa, yang akan memberikan kami pengertian supaya kami dapat hidupi sepanjang hari, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi dorongan semangat untuk boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, senang sekali berjumpa dengan saudara semuanya. Kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terlihat semangat saudara dari kehadiran saudara pada saat ini, juga dengan ya komen-komen saudara yang saudara tuliskan pada saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya kita terus semakin bergairah dan bersemangat untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, dimuliakanlah Tuhan, ditinggikanlah Tuhan Allah yang luar biasa. Kiranya kesegaran, sukacita, kekuatan, semangat yang luar biasa daripada Tuhan itu akan terus menjadi milik kita untuk memuji, menyembah, dan meninggikan namanya. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi, saudara. Mari kita nikmati kasih-Nya. Apa yang Tuhan sampaikan bagi kita pada saat ini. Kalau kemarin kita sudah baca dari Amsal 25, maka pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 16 ayat 21 sampai 28. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Kita baca firman Tuhan ini untuk memberkati kita, saudara. Ya, bagaimana Tuhan Yesus memberitahukan tentang kematiannya dan bagaimana kita mengiring Dia, saudara. Kita baca firman Tuhan ini, saudaraku. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Haleluya. 21 sampai 28. Oke, Ibu Esther akan bacakan ayat 21 dan kemudian setelah baca ayat 22, nanti 28 kita sama-sama membacanya. Terpujilah Tuhan, saudara.
Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. 28 bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, Tuhan memberkati kita semuanya yang sudah membaca firman Tuhan ini, ya. Kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji itu adalah Tuhan yang hidup, mendengar setiap doa, menikmati setiap penyembahan kita. Bahkan dikatakan dalam kitab Mazmur, Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya yang memuji dan menyembahnya. Jadi Tuhan kita hadir. Tuhan kita hadir dalam doa kita pada saat ini, di tempat ini, di mana kami berada. Tuhan hadir di tempatmu, saudaraku, di rumahmu, di kamarmu, di mana Bapak Ibu sekarang sedang duduk berdoa. Tuhan hadir di situ. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan tidak sekedar hadir, tapi Dia melihat segala sesuatunya. Dan juga tidak hanya melihat segala sesuatunya, Dia memperhatikan dan Dia menyediakan segala apa yang kita rindukan, apa yang kita perlukan. Ketika Dia datang ke rumah Petrus, Dia melihat mertuanya sakit, Dia sembuhkan mertuanya. Ketika Dia datang ke rumah Sakeus, Dia berkata, keselamatan telah terjadi atas rumah ini. Maka saudara yang kasih, Sakeus pun segera bertobat, mengakui segala dosanya, dan hidupnya berubah. Dia memberikan 2 kali lipat kepada orang-orang yang pernah ditipunya, bahkan memberikan setengah dari hartanya, saudara, kepada orang-orang yang miskin. Setiap Yesus datang di perkawinan di Kana itu, ya, Maria datang, mereka kehabisan anggur, maka Yesus menjadikan air tawar menjadi anggur yang manis. Saudara, kehadiran Yesus selalu membawa berkat. Demikian juga pada saat pagi hari ini, di tengah-tengah umatnya yang memuji menyembah, di tengah-tengah umatnya yang memanggil berseru kepadanya, Dia hadir. Dia hadir di rumah saudara. Dia memberkati rumah saudara pada saat ini. Dan saudara yang kekasih, kenapa Dia hadir? Karena Dia hidup. Kita bangga, kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu bagaimana Dia mati. Dia tahu bagaimana caranya Dia mati. Hal-hal apa yang terjadi sebelum Dia mati. Bahkan juga Dia tahu hari kebangkitannya. Dia ceritakan di sini, saudara. Anak Manusia akan pergi ke Yerusalem. Dikatakan, saudara kasih, dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala. Dan Dia akan disesah, Dia akan dibunuh, Dia akan dimahkota duri. Tapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Dia ceritakan semua. Dan saudara kasih, ya, 3 kali Tuhan Yesus menyatakan, memberitahukan tentang kematiannya. Ini adalah pemberitahuan yang pertama. Nah, saudara kasih, jadi Dia tahu bagaimana Dia mati. Mungkin kita tidak tahu kapan kita matinya, ya saudara. Saya pun tidak tahu matinya kapan, saudara, dan bagaimana cara matinya.
Kalau seandainya kita tahu kapan kita mati, bagaimana mati kita, tentunya saudara yang kasih, kita akan memperbaiki diri kita ya saudara. Kita tidak akan sedapat mungkin saudara. Kalau dikatakan Esther, tahun depan kau mati, begitu saudara. Wah, tahun ini saya akan berbuat segala sesuatunya sekuat tenaga saudara yang kasih. Atau mungkin minggu depan, apalagi kalau dikatakan minggu depan. Kalau tahun depan mungkin masih ada waktu sedikit. Tapi kalau dikatakan minggu depan atau besok saudara, wah hari ini udah gak usah kemana-mana saudara. Atau berdoa saja kepada Tuhan, atau pergi sedapat mungkin saudara, habis tenaga atau apapun itu, menyelesaikan segala sesuatu kalau ada ya di hati teman-teman yang tidak enak saudara. Ya, tapi kita tidak tahu mati kita kapan, dan kita tidak tahu bagaimana cara kita, bagaimana saudara. Tapi Tuhan Yesus tahu. Itulah dia Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang ajaib. Dan seperti yang dikatakannya itu, memang demikianlah jadinya, demikianlah yang terjadi. Apa yang dikatakan Tuhan itu, itulah yang terjadi. Nah saudara yang dikasih dalam nama Yesus, oleh sebab itu patutlah kita percaya kepada Tuhan tentang apa yang dituliskan dalam Alkitab ini, tentang apa yang kita baca setiap pagi. Ternyata itu semua digenapi, dijadikan, tidak ada yang tidak digenapi. Sama seperti pemberitahuan Tuhan Yesus tentang kematiannya, persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus itu, demikianlah terjadi. Lalu apa kata Petrus saudara? Dia tarik Tuhan Yesus ke belakang. Dia berkata, saudara pengkasih, ya Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu. Petrus menegur Tuhan Yesus ya saudara. Tuhan ditegur. Memang Petrus ini orang yang sangat berani saudara. Tapi saking beraninya, Tuhan Yesus pun ditegur. Ditarik ke belakang Tuhan Yesus itu ditegur. Kiranya itu jangan jadi kepadamu, dikatakan. Nah, memang tidak enak saudara. Memang tidak enak. Siapa yang enak disesal, dimahkota duri, mati, dianiaya, dipukuli saudara. Siapa yang mau akan hal itu? Tidak enak, itu sungguh sangat menyedihkan, itu sungguh sangat menyakitkan. Makanya Petrus berkata demikian. Tapi apa kata Tuhan, saudara pengkasih? Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Anyahlah iblis." Nah, Petrus sudah berbuat baik demikian menurut pikiran kita manusia. Tapi justru Tuhan berkata, "Anyahlah engkau daripadaku, hai iblis." Nah, saudara pengkasih, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan pikiran manusia. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah memikirkan yang terbaik. Hanya dengan jalan demikianlah maka kita dapat diselamatkan, kita diampuni, kita ditebus dari dosa. Hanya dengan satu cara, Yesus disalibkan, Yesus berbilur-bilur, Yesus di mahkota duri, Yesus menderita, maka dipikulkanlah segala penyakit kita, dosa pemberontakan kita di dalam tubuh Yesus di kayu salib, supaya kita diselamatkan. Tidak ada jalan lain. Itulah caranya, satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita dari dosa, supaya kita melihat keselamatan itu yang daripada Tuhan, supaya kita mengalami keselamatan daripada Tuhan hanya dengan jalan Yesus disalibkan. Nah saudara yang kekasih, maka ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Oke, coba ucapkan di rumah, saudara. Siapakah, bagaimana kita mengikuti Yesus itu? Mari ucapkan di rumah kita masing-masing. 2, 3 ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah inilah saudara pengkasih, syarat untuk mengikut Yesus, memikul salib, menyangkal diri. Nah bagaimana ini saudara pengkasih? Ya,
memikul salib itu adalah lambang daripada penderitaan. Saudara dan saya pada saat ini sedang memikul salib, sedang mengikuti Yesus memikul salib. Jam-jam 5 itu masih enak banget tidur ya saudara. Tentunya saudara tidak bangun jam 5. Sebelum jam 5 mungkin ada jam 4, ada setengah 5, ada jam 5 kurang. Sehingga kita ikut berdoa pagi bersama-sama saudara. Itu paling enak untuk tidur, masih enak untuk tidur. Kecuali memang kita sudah disiplin, membiasakan diri kita. Jam 4 udah nggak bisa tidur lagi. Apapun yang terjadi jam 4 itu kita sudah bangun. Itu sudah membiasakan diri saudara. Sudah menjadi kebiasaan dari dulu mungkin seperti itu. Tapi memang saudara, itu jam 4, jam 5 itu paling enak untuk tidur. Tapi kalau kita bisa bangun di situ, itu menyangkal diri. Menyangkal diri saudara yang kasih. Ya, memikul salib itu adalah lambang daripada ya penderitaan, saudara. Ya, lambang daripada penderitaan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi memikul salib itu adalah lambang daripada penderitaan. Nah, saudara yang kasih, memikul salib itu yang kedua juga ada lambang daripada kematian. Yesus mati di kayu salib itu. Jadi Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib. Memikul salib sama dengan mati. Mati berarti mematikan kehendak daging kita, mematikan keinginan-keinginan kita. Ya, saudara yang kasih. Kemudian memikul salib itu, saudara pengkasih, ya, sama dengan penolakan, penyangkalan diri, menolak kebebasan keinginan daging ini, ya, saudara katakanlah, ya, tubuh kita memang butuh makan, saudara, tapi kita butuh, saudara, orang lain dibebaskan, diselamatkan, disembuhkan, sehingga kita datang merendahkan hati, berdoa dan berpuasa. Mungkin 1 minggu kita berpuasa, dari pagi sampai sore, malam saja kita makan, atau sore saja kita makan, besok lagi begitu berpuasa. Menyangkal diri itu sama dengan penolakan keinginan tubuh kita. Keinginan tubuh ini makan, tidur, tapi kita bisa datang berdoa malam, doa semalaman. Mungkin sekarang udah gak jarang gereja-gereja mengadakan doa semalaman setelah pandemi. Tapi kita berdoa semalaman. Orang tidur, tubuh masih ingin tidur, tapi kita doa untuk membela bangsa negara, membela saudara-saudara kita, membela keluarga kita yang sedang membutuhkan jalan keluar dari setiap pergumulan yang dialaminya. Berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami tekanan, menyangkal diri, menolak keinginan tubuh kita untuk mengikuti Yesus, saudara. Itulah yang disebut dengan menyangkal diri dan mengabdikan diri kepada Yesus. Mengabdikan diri, memberikan hidup kita dengan berbagai macam pergumulan, bahkan juga penderitaan. Namun penderitaan dalam mengiring Yesus itu tidak menekan kita, tidak mengintimidasi kita, saudara. Tapi memang di dalamnya ada kebebasan, ada kelegaan. Nah, ada perjuangan kita, ada penderitaan kita. Kita menderita dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa. Nah, saudara pengkasih, itulah cara mengikuti Yesus itu. Ya, perjuangan seumur hidup bagi kita. Untuk apa? Untuk melawan dosa, melawan keinginan daging. Kesombongan, perseteruan, iri hati, kebencian, amarah, dendam, semuanya itu berlajak-lajak mengikuti dunia, nafsu dunia ini. Itu perjuangan kita seumur hidup. Saudara kekasih, kalau kita mau mengiring Yesus, itu perjuangan kita, saudara. Dan kita menderita, saudara kekasih, dalam peperangan terhadap iblis dan kuasa-kuasa kegelapan. Sewaktu saudara kekasih kita mengikut Yesus itu, saudara. Nah, seumur hidup perjuangan kita. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah. Jadi kita seumur hidup harus tunduk kepada Allah, tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi perjuangan kita melawan iblis supaya dia, saudara pengkasih, lari daripada kita.
tunduk kepada Allah, melawan iblis, maka dia akan lari daripada kita. Melawan kuasa-kuasa kegelapan. Efesus 6, saudara, ayat 12. Sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, melawan penghulu-penghulu gelap, penguasa-penguasa gelap di udara. Karena itu ambillah segenggam senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis itu. Inilah perjuangan kita, saudara pengasih. Dan kemudian yang ketiga, di dalam kita mengiring Yesus itu, menyangkal, memikul salib itu, menanggung, saudara pengasih, berjuang untuk menanggung kebencian dan ejekan-ejekan orang-orang dunia. Saudaraku yang kekasih, ya saudara pengasih, ketika kita bersaksi tentang kasih Tuhan, bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, maka si iblis, si jahat, saudara pengasih, akan membenci kita. Dan si jahat iblis itu bisa menunggangi orang-orang, dan orang-orang mulai membenci kita, orang-orang mulai menghadang kita, orang-orang mulai mengejek kita, saudara. Nah, itulah perjuangan kita juga. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Seperti firman Tuhan yang kita dengarkan kemarin dari kitab Amsal itu, menaruh bara di atas kepala orang lain yang berbuat jahat kepada kita, sehingga dengan demikian mereka datang kepada Tuhan, terus berbuat baik, terus mendoakan, terus menunjukkan kasih kita kepada mereka, sehingga mereka akan datang kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin sama seperti Tuhan Yesus menerima ejekan, saudaraku, dan penganiayaan dari agama-agama lain, ya, dari agama Yahudi, dari ahli-ahli Taurat, dari orang-orang Farisi. Saudara, Yesus menanggung ejekan-ejekan yang demikian rupa, saudara terkasih. Oleh sebab itu, mari saudara, kita berjuang, kita hidupi terus, jangan takut memikul salib, jangan enggan memikul salib, menyangkal diri untuk mengikuti Yesus. Tapi saudaraku, karena kita tahu pada saat ini ada berkat yang sangat luar biasa di dalamnya, saudara, teruslah kerjakan. 25, karena itu barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperoleh nyawanya. Jangan takut kehilangan nyawa oleh karena Yesus. Barang siapa menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dia takut, maka saudara yang kasih, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang penjarakan, dia tidak takut, saudara yang kasih. Bahkan di situ dia menceritakan terus tentang Tuhan Yesus dianiaya, terus saudara menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Dia bahagia sekalipun dia di penjara, tapi dia berbahagia karena itulah jaminan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. 26, ini ayat yang mungkin sudah kita hafal, saudara, ya, menjadi ayat hafalan, ayat emas bagi kita. 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia datang dalam kemuliaan Bapa, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Saya tinggal di Provinsi Banten, Tangerang, saudara. Dan di Tangerang itu, Provinsi Banten itu juga punya, ya, kota-kota. Ada Tangerang Kota, ada Serang, ada Tangerang Selatan, ada Rangkas Bitung, luas Banten ini. Dan diantaranya saya tinggal di Tangerang Kota. Tangerang Kota itu pun saya tinggal di, ya, Modern, saudara. Rasanya seluruh Modern ini sepertinya nggak bisa saya miliki, ya. Tapi bisa jadi, karena Tuhan berkata, bisa jadi dimiliki oleh seseorang. Karena Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Mungkin ada seseorang yang sanggup memiliki Jakarta, yang sanggup memiliki Kalimantan, yang akan menjadi ibu kota negara kita. Tapi firman Tuhan berkata, saudara, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini? Rame-rame ke Kalimantan pada saat ini, karena Kalimantan akan menjadi ibu kota negara. Berbondong-bondong ke Kalimantan sekarang.
Karena nanti di sana akan terjadi kemajuan yang pesat. Tapi Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini jikalau kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Nah, saudara yang kekasih, harta. Tentu, saudara yang kekasih, orang mengejar pada saat ini, mengejar harta. Kenapa orang sekolah, kenapa orang ini, kenapa orang berusaha ini? Supaya dia bisa hidupnya lebih baik, mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan uang nanti dengan cara yang lebih mudah daripada nelayan, daripada petani mencangkul di panas hari, di siang hari. Ya, dia berusaha untuk bekerja, dia berusaha menyekolahkan anaknya di sekolah yang tinggi-tinggi, di sekolah yang paling bagus, ya, di sekolah-sekolah favorit. Dia berusaha mendidik anaknya demikian. Nanti kalau dia kerja, mendapat pekerjaan yang bagus, ya, PNS, walaupun dia sudah tidak ada lagi, tapi dia masih mendapat pensiun nanti, nggak kerja lagi, masih mendapat pensiun nanti. Nggak ada dia nanti, anak-anaknya akan mendapat, ya, masih mendapat tunjangan gaji lagi. Nah, dipikirkan itu bagaimana supaya bisa. Tapi saudara yang kasih, apakah itu bagus? Apakah itu salah? Bagus untuk memikirkan masa depan, untuk memikirkan kebutuhan anak-anak, untuk memikirkan kebutuhan di masa tua. Itu bagus. Tetapi Tuhan berkata, saudara, lebih daripada itu. Saudara, lebih daripada itu. Ada lagi, saudara yang kasih, daripada harta itu. Kesehatan kita ini penting. Kesehatan kita ini penting. Ada orang berkata, jual semuanya itu, yang penting aku sehat. Kalau aku sehat, harta bisa dicari. Aku sembuh. Berdoa, apapun dilakukannya untuk kesehatannya. Tapi ada lagi Tuhan berkata, saudara yang kasih. Ada firman Tuhan berkata, saudara, kalau matamu yang membuat engkau berdosa, cungkil matamu itu. Lebih baik engkau punya mata satu ke sorga daripada mata lengkap ke neraka. Kalau kakimu yang membuat engkau berdosa, penggal kakimu itu. Lebih baik engkau kaki pinjam, kaki satu ke sorga daripada engkau kaki lengkap ke neraka. Jadi kesehatan kita lebih penting daripada harta, daripada uang. Tapi ada lagi yang paling mahal, itulah keselamatan jiwa kita. Keselamatan jiwa kita. Sorga menjadi milik kita. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini? Apa gunanya sehat, bugar, tapi kalau toh juga akhirnya nanti ke neraka. Biarlah kita sehat, bugar, sukacita, kita ke sorga. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Sorga menjadi milik kita. Saudara, Yesus nanti akan datang bersama dengan para malaikat-malaikatnya. Dia mengangkat kita, dia jemput kita. Yesus berkata, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Aku akan datang kembali menjemput kamu setelah aku selesai menyediakan rumah itu bagimu. Aku akan datang menjemput engkau, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Dia akan datang bersama dengan para malaikatnya. Dia akan jemput kita. Dia bawa kita kepada kemuliaannya. Dia bawa kita ke surga. Itulah yang kita nantikan. Itulah yang kita rindukan, saudara. Oleh sebab itu, untuk kita sampai kepada surga, kepada kebahagiaan, kepada kemuliaan itu, saudara, tidak mengapa kita pikul salib, sangkal diri, menderita, mati terhadap keinginan-keinginan daging, dan hidup di bawah pimpinan kuasa kasih Tuhan, berjuang untuk melawan keinginan daging, berjuang untuk melawan iblis, tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka dia akan lari daripada kita. Berjuanglah, saudara yang kasih, untuk satu kemenangan yang luar biasa, kemuliaan, keselamatan, surga yang luar biasa, saudara. Ya, jadi Petrus berkata, Tuhan, kami telah mengikut engkau, meninggalkan saudara-saudara kami demi mengiring engkau. Apa yang kami dapatkan? Tuhan Yesus berkata, kalau engkau meninggalkan saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, ibumu, bapakmu, ladamu, oleh karena aku, kalau engkau kehilangan nyawa karena aku, engkau berkorban karena aku, engkau melakukan itu karena aku, maka sekarang ini juga engkau mendapat upah, saudara laki-laki, saudara perempuan, harta benda 100 kali lipat ganda. Dan hidup yang akan datang nanti juga, surga diberikan kepadamu. Jadi jaminan Tuhan,
bagi kita yang mengikut Tuhan, menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus, hidup di dunia ini kita diberkati Tuhan, sorga juga diberikan kepada Tuhan, kepada kita, saudara yang kasih. Mari kita bersemangat, mari kita bersuka cita, mari kita bangga, saudara. Ini jaminan dari Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Amin. Tuhan memberkati kita, kiranya kita bersuka cita dengan firman Tuhan pada saat ini. Berdoa supaya setiap firman yang kita terima setiap pagi, saudaraku, menjadi kekuatan bekal bagi kita sepanjang hari, bukan juga sepanjang hari, bahkan sepanjang umur hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Renungkan saudara firman itu, kemudian saudara yang kasih, kita akan berdoa saudara. Kita akan terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau ada bersamaku ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Lewati
Terima kasih. Berkat-Mu bagi kami semua, hamba-hamba-Mu yang
berdoa sebagai pengikut Yesus pada saat ini. Kami menerima kemenangan daripada Yesus. Kami menerima sukacita daripada Yesus. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus mengejar hadir-Mu, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami rindu Tuhan Yesus datang bersama para malaikatnya, menjemput kami kelak ya Tuhan, membawa kami kepada kemuliaan, membawa kami ke tempat di mana Yesus berada. Kami berada di situ. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dunia ini pun sekarang, sementara kami masih hidup di dunia ini, Tuhan menjamin kemenangan kami, memberikan kepada kami 100 kali lipat ganda dari apa yang kami tabung, daripada apa yang kami berikan, baik tenaga, perhatian, kasih, bahkan uang kami mungkin ya Tuhan. Tuhan akan melipat gandakan 100 kali lipat ganda. Sorga Engkau berikan bagi kami untuk hidup sekarang, baik juga untuk hidup yang akan datang. Kau menjamin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Mari saudara yang terkasih, doakan apa yang akan Engkau kerjakan pagi hari ini saudara. Doakan apa yang saudara kerjakan, dan nanti setelah selesai kita berdoa, kerjakan apa yang saudara doakan. Apa yang akan saudara lakukan pada saat ini, kiranya kita menjadi berkat kepada setiap orang. Kita adalah suratan-suratan Kristus yang dapat dibaca orang. Mari kita masing-masing berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu di pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kami dalam persekutuan kami dengan Engkau. Maka sebentar kami akan akhiri doa ini. Berkati kami ya Tuhan, melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Ada yang bekerja di pabrik, ada yang bekerja sebagai pengusaha di pasar atau di rumah mereka, ada yang bekerja sebagai PNS. Tuhan memberkati mereka Tuhan sepanjang hari ini. Kau berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan kepada kami semua. Ada juga sebagai pelayan-pelayan yang melayani Tuhan, yang melayani umat Tuhan, yang melakukan kunjungan dan pelayanan untuk orang-orang sakit hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Tidak seorang pun yang ditinggalkan, tidak seorang pun yang dibiarkan demikian. Tapi semuanya kami Tuhan akan menerima kasih karunia Tuhan, dan hidup kami berhasil beruntung sepanjang hari ini. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang sakit. Semua yang sakit disembuhkan oleh firman Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Kami boleh bersuka cita sepanjang hari ini ya Tuhan. Keluarga kami juga diberkati, anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah diberkati, yang bekerja Kau berkati juga Tuhan. Yang membutuhkan, yang berdoa untuk teman hidup, untuk jodoh mereka, berikan jodoh yang terbaik bagi mereka ya Tuhan yang membutuhkannya. Di dalam nama Yesus, mungkin ada pergumulan-pergumulan doa mereka ya Tuhan. Kristus adalah jawaban, akan menjawab setiap pergumulan umat-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih, mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk tempat-tempat kami bekerja. Berkatilah perusahaan di mana kami bekerja, berkati kantor di mana kami bekerja dan berkantor. Tuhan, Engkau Tuhan Allah berkati pimpinan kami ya Tuhan. Pimpinan di kantor, pimpinan Tuhan di gereja, pimpinan kami ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir bagi mereka. Kuat dan sehat mereka, tetap bersuka cita dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberkati teman-teman kami, lingkungan kami, sahabat kami, di kantor, di pabrik, di perusahaan, bahkan pelanggan dan juga bagi yang berusaha sebagai pedagang di pasar, di rumah, di toko mereka. Tuhan memberkati, selalu mendapat anugerah Tuhan ketika bertemu dengan kami. Kami juga selalu menjadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Kami adalah garam dan terang, menerangi hidup kami, menerangi sekeliling kami, menerangi teman sahabat kami semua. Mereka akan melihat perbuatan-perbuatan kami yang baik, dan mereka memuliakan nama Tuhan. Mereka yang punya pergumulan, mereka juga berharap kami bisa berdoa bagi mereka, meminta doa, dan kami doakan mereka Tuhan. Doa kami dijawab oleh Tuhan. Berkati bangsa negara kami, Indonesia tercinta, negeri kami, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menolong pemerintahan kami untuk menjalankan pemerintahan pada saat ini, untuk menjalankan aktivitas mereka, untuk membawa bangsa ini semakin makmur, semakin maju. Tuhan memberkati, mulai daripada Bapak Presiden kami, MPR, DPR, sampai kepada RT RW. Tuhan memberkati semua. Sumber-sumber daya alam kami diberkati oleh Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan sejahtera. Yang miskin Tuhan semakin naik Tuhan kehidupannya ya Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang terabaikan Tuhan. Suku-suku yang terabaikan dapat dijangkau, hidup mereka dapat berubah ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Berkati para misionaris hamba-hamba Tuhan pada saat ini yang akan mengerjakan pelayanannya, diurapi, disertai oleh Tuhan, disertai oleh kuasa dan mujizat Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ini doa kami kepada Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan. Haleluya. Kunaikkan syukur kepadamu ya Tuhan.